Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah memberikan bacaan doa untuk kita semua, dan semoga doa itu terkabul dan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Abang adalah Rafli Widian, atau adik-adik boleh memanggil Abang dengan nama Abang Rafli. Bagaimana? Siapa nama Abang tadi? Rafli. Abang Rafli. Nah, sebelum itu Abang berasal dari UIN Bukit Tinggi yang di Kubang Mutia. Tahu semuanya? Nah, kali ini Abang akan memberikan bimbingan klasikal terkait dengan asesmen yang kita lakukan kemarin. Ada yang namanya instrumen tes perkembangan. Nah, di sana Abang mendapatkan adanya kurangnya kesiapan adik-adik di bidang karir. Betul tidak? Oke, betul. Nah, sebelum itu Abang akan melakukan absen terlebih dahulu ya, sambil kita mengenal. Diharapkan bagi yang namanya disebutkan itu mengangkat tangan dan menyebutkan hadir, oke? Nah, yang pertama Muhammad Latif Ar-Rasyid. Oke. Ingat ya. Muhammad Ilham Hidayah. Oke. Selanjutnya Mutiara Hermayati. Oke, hadir ya. Kemudian Rifa Junisa Putri. Selanjutnya Muhammad Abdul Hakim. Berikutnya Rafi Anda Askar. Oke. Rizky Nur Walid. Oke, Rizky. Akila Hania Jaza. Akila ya. Kemudian Muhammad Afif Reiki Albana. Oke, Reiki Afif. Afif atau Reiki? Afif. Dan yang terakhir Aisyah Jannatul Ilma. Aisyah. Oke. Kita sudah mengambil absensi. Sebelum kita belajar, karena Abang belum mengenal adik-adik semua, Abang ada sebuah permainan yang mana kita akan bermain agar lebih asik, lebih fresh, dan lebih seru kita belajar. Permainannya itu adalah sambung kata. Tahu sambung kata? Atau ada pernah main? Belum. Sambung kata. Sambung kata itu aturannya seperti ini. Abang akan menyebutkan nama, kemudian Abang menyebutkan cita-cita atau karir yang Abang inginkan. Kemudian dilanjutkan oleh Latif dengan menyebutkan dari Abang, kemudian Latif, dan begitu seterusnya. Jadi yang paling terakhir itu menyebutkan dari yang pertama sampai terakhir. Oke? Oke? Mau dimulai dari mana dulu? Oke. Nanti seperti perempuan dulu. Oke. Nama Abang adalah Rafli, karir Abang adalah konselor. Lanjut. Nama saya Dari Abang. Ya. Cita-citanya konselor. Apa? Koat. Lanjut. Lanjut. Nama apa? Ya. Cita-cita Siapa? nama saya Pak. Ya, boleh, silakan. Lanjut. Celor ya.
bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Oke, lanjut. Ya. Kuat. Ya, Oke, Afif cita-cita damkar. Lanjut kita dengar dari Gilang. Gilang tadi kemana yang dengarnya? Jadi coba dari Gilang. Ya. Cita-cita kamu apa? Cita-citanya dari guru bahasa Inggris. Namanya Bib. Cita-citanya jadi damkar. Dan nama saya cita-citanya jadi Apa? Oke, diberi sama ya dengan Akel tadi. Ya. Yang tentara siapa tadi? Akel kan? Oh, Aisyah. Ya, jadi Raffi cita-cita konselor, namanya Rifa cita-cita kuat, namanya Mutiara cita-cita dokter, namanya Akel cita-cita pemikir, namanya Aisyah cita-cita tentara, namanya Raffi cita-cita guru bahasa Inggris, namanya Afif cita-cita jadi damkar, Regina cita-cita jadi tentara, namanya Rizky cita-cita jadi dokter. Lanjut. Berarti sama 3 orang berarti yang menjadi tentara tadi ya. Oh bukan tadi ya. Oh satu lagi ya. Oh sorry maaf mau lupa. Tadi ya. Namanya Raffi cita-cita lulus Inggris, namanya Beb cita-citanya damkar, namanya Gilang cita-cita tentara, namanya Rizky cita-cita dokter, namanya Kim cita-cita dan pembantu. Masya Allah. Oke, tadi kita sudah sebutkan tadi atau impian cita-cita semua kita kan, dan kita doakan semoga ini semua terkabul, tercapai dengan lancar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, abang ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar, atau ada yang ingin izin ke WC atau ingin memperbaiki tempat duduk atau gimana? Karena kalau kita sudah belajar itu tidak diperbolehkan untuk pergi keluar, oke? Kita akan belajar selama setengah jam ke depan, dan itu kita akan membahas tentang materi hari ini. Ada yang ingin keluar? Tidak? Oke, abang anggap semuanya sudah siap ya? Siap? Oke, siap. Nah, tadi kita itu membahas tentang apa cita-cita kita masing-masing, dari Latif, terus Akel, Afif, dan semuanya. Kita semua membahas dan kita semua punya cita-cita. Dan kita hidup ini tentu saja perlu cita-cita.
Dan kemudian dalam menuju jenjang karir dari sekolah SD, SMP, SMA, kemudian ke kuliah, itu pasti akan menuju yang namanya jenjang karir. Ya. Nah, menurut adik-adik, apa sih pentingnya atau mengapa sih kita perlu memiliki yang namanya karir atau mengejar impian kita karir-karir tadi? Ada yang menjawab? Tahu? Atau orang tanya? Atau orang tunjuk? Enggak. Oke. Apa tadi? Alasan. Nah, apa pentingnya kita harus merencanakan karir atau harus siap dalam merencanakan karir kita? Ada yang jawab? Afif, mau? Rafiq? Gak mau semuanya? Oke, biar aku jawab. Tujuan kita atau pentingnya kita memiliki kesiapan karir itu agar kita tidak ada yang namanya salah jurusan, salah karir, atau kita bekerja tidak sesuai dengan potensi diri. Pernah adik-adik melihat atau menemui ada orang yang bekerja tidak sesuai dengan dirinya nggak? Ada banyak kan? Contohnya ada nggak yang terdekat dari adik-adik? Ada. Kalau apa ada? Dia yang sekarang bekerja di restoran, namun pendidikan awalnya itu adalah seorang guru olahraga. Jauh banget kan? Jauh sekali kan? Mana jauhnya itu? Dari pendidikan olahraga ke guru masak, ke bekerja di restoran. Harusnya olahraga menjadi guru olahraga atau jadi instruktur senam dan lain-lain. Namun pada akhirnya menjadi bekerja di restoran. Nah, itulah pentingnya kita harus tahu pentingnya kita punya kesiapan karir agar tidak salah langkah. Nah, kesiapan karir itu apa sih? Adik-adik tahu nggak karir itu apa? Ayo, angkat tangan. Karir, tahu karir? Cita-cita, impian, kerjaan. Coba jawab, ada nggak tahu apa itu karir? Cita-cita, oke, lanjut. Itu pulang dari apa tadi kan? Oke, lanjut. Ada nggak yang tahu apa? Kayak kita sesuatu yang kita capai di masa depan. Kata kuncinya adalah ingin dicapai dan masa depan. Nah, adik-adik sekarang berada di kelas 8. Adik-adik ingin mencapai masa depan. Namun adik-adik sudah tahu belum apa jalur-jalur yang ingin dicapai dari yang dokter tadi, apotek, TNI, sudah tahu belum? Apa? Coba contohkan. Contohnya di Pak SMA nanti mau mengambil jurusan apa? IPA, IPS, bahasa atau agama? IPA. Oke, lanjut. IPA. Ada yang mau IPS? Yang dari TNI mau ke IPS? Yang guru bahasa Inggris mau ke IPA? Damkar mau ke IPA? Oke. Nah, karir itu dicapai dengan jalur-jalurnya. Adik-adik berada di kelas 8 SMP, meskipun belum akan menuju SMA, masih ada jenjang satu lagi kelas 9. Namun adik-adik perlu yang adanya persiapan. Adik-adik harus tentukan adik-adik mau masuk SMA mana, atau madrasah mana, atau pesantren. Ada yang mau lanjut pesantren? Enggak. Ada yang mau lanjut SMA? Sudah ada rencananya. Kemudian ada yang mau masuk MA atau madrasah aliyah? Tidak ada. Nah, itu adik-adik meskipun sekarang kelas 8 harus menyediakan atau memiliki alur-alur karir yang itu tuh seperti misalnya dari sekarang SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah. Itu adik-adik harus punya semuanya dan baru bekerja. Nah, sekarang adik-adik ada di jenjang SMP dan adik-adik memilih karir yang akan dipilih untuk SMA nanti apakah sudah sesuai dengan potensi atau diri adik-adik sendiri atau karena ikut teman atau ngawang-ngawang? Insyaallah yakin. Oke. Kalau begitu, abang ada media yang namanya pohon karir.
Adik-adik pernah lihat pohon karir belum? Oke. Ini dia capek. Ini namanya adalah pohon karir. Kalau biasanya pohon karir itu hanya sebatas gambar. Kalau abang pernah yang sama abang belajar di namun abang memodifikasinya dengan membentuknya seperti pohon asli. Oke. Nah kita lanjut fokus ke alur pendidikan adik-adik. Nah adik-adik kan tadi sudah memilih yang tadi ada apoteker, koat, terus apa tadi? Koat ini dokter. Nah itu di setiap rangkaian jurusan itu memiliki potensi atau jalur-jalur pekerjaannya sendiri. Contohnya ketika adik-adik mengambil IPS, di sini adik-adik bisa lihat, kelihatan nggak? Atau kurang? Nah, oke, abang akan coba. Nah, adik-adik bisa lihat di ilmu pengetahuan sosial itu ada politikus, hakim, kontraktor, pengacara, akuntan, kemudian wartawan, dan adik yang mengambil mengambil karir dokter tadi masuk mana? Ada yang tahu? Coba dicari. Nah, oke, kita itu dokter nanti masuknya ke jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA. Dan ketika adik ingin menjadi dokter, adik bisa memilih jalur di SMP, SMA nanti di jalur MIPA. Kenapa adik-adik harus memilih sejalur dengan potensi adik agar nanti ketika memilih pekerjaan, memilih tidak bertentangan atau tidak nabrak dengan karir. Misalnya adik-adik ngambil jurusan IPS, tapi ternyata adik-adik mau jadi dokter. Nah itu peluang masuk dokternya itu lebih sedikit karena adik-adik berkecimpung sebelumnya itu di bidang IPS. Sementara adik-adik ingin menjadi dokter itu basic atau dasar-dasar pemahaman adik-adik itu belum ada di bidang dokter IPA. Dimana dokter itu harus IPA kan? Nah gitu. Nah kemudian adik-adik yang menjadi koat ada nggak tadi mau masuk koat itu di bidang apa? Di jurusan apa contohnya? Ada nggak? Coba dicari. Boleh dicari? Enggak. Ya, polisi, tentara, yang ini kan itu sama. Berarti masuknya ke IPA. Nah lanjut, adik yang apoteker, iya kan apoteker. Nah masuk ke jurusan mana? Coba dicari. Apoteker atau dokter? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, berarti masuknya ke bidang jurusan IPA. Kemudian adik jadi apa tadi? Emang lupa tuh. Tentara. Oh ya tentara. Tentara kira-kira masuk IPA atau IPS? IPA. Mana ada? TNI ada. Ya sama. Berarti masuknya ke MIPA. Lanjut, Rafif mau jadi guru bahasa Inggris. Itu masuknya kemana? Coba lihat. Di sini coba lihat semuanya. Ada guru nggak? Di IPS ada guru atau dosen. Kemudian di ilmu keagamaan guru atau dosen. Kemudian di MIPA juga ada guru dan dosen. Kemudian di bahasa dan budaya ada guru atau dosen. Nah itu lebih cocoknya di IPA, IPS atau bahasa atau budaya. Nah karena sejujurnya dosen atau guru itu jurusan itu lebih fleksibel. Namun karena Rafif mengambil jurusan bahasa Inggris yang itu spesifiknya adalah bahasa, nah itu lebih bagus mengambil jurusan bahasa atau di IPS. Oke, karena ilmu IPS itu guru kan belajar tentang ilmu sosial dan juga bahasa Inggris belajar tentang bahasa-bahasa. Nah, alangkah baiknya adik Rafif mempertimbangkan untuk memilih di antara dua ini, antara yang pengetahuan sosial atau bahasa. Tapi jurusan bahasa itu di sekolah-sekolah itu sekarang sudah jarang, namun peluangnya itu ada di IPS. Oke, lanjut ke Latif. Afif mau jadi damkar tadi. Damkar itu masuk ke bagian mana? Oke, di sini bagian MIPA. Oke. Karena Afif akan mempelajari bagaimana tembakan air itu mengalir, nanti terus juga bagaimana fisika dari air itu ditembakkan ke anginnya itu belajarnya di MIPA. Belajar tentang hukum fisika, hukum kimia dan semuanya itu ada di MIPA. Oke, selanjutnya Gilang. Nah, Gilang tadi mau jadi apa? TNI.
TNI, polisi, tentara. Itu maksudnya jurusan mana? Coba lihat. Coba dari tengah bengkel. Boleh. Oke, maksudnya ke apa? Tapi cita-citanya bang. Oh, cita-citanya. Ini udah berulang lagi. Saya lipat. Tadi apa tadi ya? Gimana ya? Dokter. Oh ya, dokter berarti masuknya ke MIPA. Mana MIPA? Ini. Lanjut ke Abdul. Abdul Hakil. Itu karirnya di mana? Tadi mau jadi apa? TNI ya. Berarti masuknya di MIPA. Lanjut terakhir Latif. Latif mau jadi apa? Pemain bola. Pemain bola itu lebih ke mana? Spesifiknya ada yang tahu? Ya, namun dalam jurusan ini lebih spesifiknya itu ke sosial. Ya. Tapi untuk pemain sepak bola itu bisa tidak harus dengan jurusan, bisa dengan ikut kursus atau dengan ikut latihan-latihan itu juga bisa. Tidak harus dari jurusan sekolah. Oke. Nah, kan tadi sudah lihat kan adanya pohon karir. Nah, selanjutnya tadi sudah tahu belum rencana-rencana mau kuliah di mana, mau sekolah SMP di mana? Kalau SMA, oh ya satu blok. SMA di mana? Padang Baru. Oh bukan Baru, jauh juga ya. Orang asli Padang Baru. Pasir Riau. Sama satu kita ya situasi. Lanjut. Tes informasi ya itu cocok juga karena memang spesifiknya di farmasi. Aisyah. Tadi mau jadi tentara. Tentara itu berarti aktifnya Taruna, akademi atau SMA Taruna. Sama dengan kuat, siapa tadi kuat? Itu sama. Kemudian Rafif. Apa? Mandua Padang. Mandua Bukit Tinggi. Jurusan? Mana ada jurusan bahasa Inggris di Mandua? Bahasa. Oke. Afif di jurusan mana? SMA mana? Atau mana? SMA 2. Jurusan? Boleh dari situ. MIPA tadi ya. Iya. Lanjut. Gilang. STM tadi TNI ya? Oh, tadi kerjanya juga. Kamu industri. Mau jadi apa? Iya. Kenapa bisa? Dari nanti nggak jadi TNI dong? Nah, seperti bilang ini harus memiliki persiapan yang matang. Jika ini masuk, oke, tenang. Jika ini masuk ke TNI, maka saran itu masuk ke Taruna. Tapi kalau misalnya masuk ke mekanik, itu lebih ke otomotif biasanya. Oke, Gilang. Jangan sampai salah jurusan nanti. Begitu di mekanik, berbeda ke TNI. Oke, Gilang. Lanjut. SMA ini. Gimana namanya? Ini prinsip pasrah. Kalau bisa berarti masih ada prioritasnya. Tapi kalau enggak pasrah aja. Jurusan MIPA. Lanjut mungkin sementara ini tadi ya. Nah, terakhir Oke, berarti kita sudah membahas tentang persiapan karir. Dengan persiapan karir ini, Anda tadi bisa tahu kesiapan alur pendidikan adik kemana dari SMP, SMA sesuai dengan jalur. Itu adik-adik bisa tahu alur pendidikan adik kemana, bakat adik kemana, sehingga kadang-kadang adik-adik itu ingin cita-cita, namun ikut-ikutan. Gila ikut-ikutan nggak? Jadi ikut-ikutan nggak? Ya. Oke, good. Nah, tadi SMP. Lanjut ke
SMA jurusannya ada bahasa. Nah, kesimpulannya, insya Allah dengan adanya persiapan karir yang tepat, dengan persiapan yang matang itu adik-adik punya persiapan yang rencana yang pas, sudah siap dan 100% yakin dengan rencana adik itu, sehingga ketika menyusuri alur itu, adik tidak akan lagi goyah atau ikut-ikutan lagi, karena adik sudah punya prinsip yang kuat untuk mengikuti alur persiapan karir adik. Nah, dengan demikian adik-adik ada bisa menyimpulkan nggak tentang pemanggilan kita hari ini? Kalau gitu mau tunjuk deh. Oke, lanjut. Coba simpulkan. Apa itu karir? Mengapa adik kita perlu mempunyai kesiapan karir dan kemana alur karir adik nanti? Benar adik? Kalik, lanjut. Ya, apa itu karir? Apa itu karir dan kemana akan lanjut karir? Oke, semuanya dengar ya. Kita dengar Rizky Nur Falik untuk menjawab pertanyaan tadi. Lanjut. Karena karirlah yang menentukan sampai pagi. Masya Allah. Cukup. Oke. Dengan keadaan tadi lebih siap untuk mengikuti jenjang dunia yang nyata, dengan karir adik-adik lebih siap untuk bekerja sesuai bidang, dan dengan karir adik-adik lebih matang untuk menjalani kehidupan dunia yang sebaik-baiknya. Dan kita sudah belajar tentang kesiapan karir. Abang harap semuanya sudah paham atau belum? Semuanya sudah paham tentang kesiapan karir. Dan karena adik-adik sudah paham, apakah kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya atau tidak? Ya. Kira-kira kapan mau adik-adik kita belajar? Kapan aja Harus tentu, karena kita harus ada kesiapan. Kalau nggak tahu, nggak boleh pasrah. Kira-kira kapan? Minggu depan kah? Tahun depan? Minggu depan? Ya. Di jam sama, jam sekarang. Dan dengan tema yang sama atau mau tema yang berbeda? Oke, abang simpulkan berarti kita akan melanjutkan bimbingan klasikal kita di jam yang sama, di hari yang sama, di minggu depan, dengan tema yang berbeda agar adik-adik lebih fresh, lebih berdampak mengetahui terkait dengan materi-materi ke bimbingan konseling ini. Dan abang ingin bertanya kepada salah satu adalah apa yang adik pahami, rasakan, dan adik-adik ingin lakukan. Kepada siapa bagusnya? Ke Akel, mana Akel? Apa yang adik pahami, rasakan, dan akan adik lakukan? Mana ini? Oke. Apa yang adik pahami tentang pembelajaran kita hari ini, kemudian perasaan adik mengikuti perjalanan, kemudian pesan-pesan, dan juga satu-satu lah dulu. Apa yang adik pahami? Ya. Tolong didengar teman dulu ya. Lanjut. Ya. Jurusan yang tepat. Apa yang adik rasakan ketika bimbingan klasikal dengan abang? Seru. Semuanya seru nggak? Oke. Lanjut, ada lagi perasaan yang ingin disampaikan? Oke, sudah dipahami. Kalau kesannya adik mengikuti ini? Oke, dapat menambah ilmu. Yang lain juga menambah ilmu nggak? Ya. Pesannya, kira-kira ada pesan nggak buat abang untuk melanjut di bimbingan klasikal berikutnya? Ada pesan? Coba Akel, sebutkan pesan yang mau Akel sampaikan buat abang dalam belajar ini. Boleh terserah pesan apa, tapi jangan pesan makanan atau minuman. Oke, lanjut. Lanjut.
Tidak ada pesan. Gak mau pesan-pesanan nih sama Bang. Gak usah. Oke, berarti Abang anggap Adi sudah paham, sudah cukup lah dengan materi yang Abang berikan hari ini terkait dengan salah kurangnya Abang mau membahas dan terkait dengan kelebihannya Abang harap adik-adik bisa memahami dan mengamalkannya sesuai dengan yang Abang ajarkan, Abang berikan materi hari ini. Banyak maaf karena kita sudah langsung melaksanakan presentasi kali selama setengah jam, dan Abang harap adik-adik bisa memahami dan mengamalkan materi kita hari ini terkait dengan persiapan karir, dan Abang harap adik-adik lebih siap untuk belajar tentang karir dan juga memilih karirnya agar tidak ngawang-ngawang, agar tidak salah karir, agar nanti ikut-ikutan teman. Oke? Oke. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.